Alhamdulillah hari ini baik, Pak. Sudah makan belum, Pak? Alhamdulillah sudah. Iya, Pak ya, bagus sekali Pak ya. Begini Pak ya, hari ini kan Bapak akan melaksanakan kucing ya, kucing dengan ibu waris. Nah, pada saat ini kemudian coaching ini akan berlangsung sesuai dengan panduan kita, Pak ya. Betul. Jadi begini Pak ya, nanti ada beberapa kompetensi yang akan saya ukur ya, saya selaku supervisor di sini terkait proses coaching nanti. Ya, seperti salah satunya nanti seperti bermitra dengan coaching, kemudian memberikan pertanyaan kepada coaching, Bapak juga harus menjadi pendengar yang aktif pada coaching nanti, Pak ya. Oke Pak, kita langsung saja Pak ya. Di sini terkait beberapa pertanyaan indikator yang akan saya nilai nanti ketika saya menjadi profesor dalam proses coaching nanti. Yang pertama ini Pak, ingin saya tanyakan kepada Bapak ya, persiapannya nanti Pak ya. Ini kesempatan dalam hal ini kompetensi coaching bagaimana Pak ya, yang akan Bapak kembangkan nanti Pak. Oke. Baik Pak Sen, nanti potensi yang akan saya kembangkan di sini akan menjalin kemitraan dengan coaching. Saya akan bersifat terbuka dengan coaching sehingga saya akan menggali informasi yang yang akan disampaikan oleh coaching pada saya. Oh, berarti gitu Pak ya, Bapak akan memberikan suatu bermitra dengan kucingnya. Ya, sehingga Bapak tuh merasa dekat dengan kucingnya, percakapan menjadi aktif, ya, interaktif. Kemudian proses coaching tadi bisa berjalan atau berlangsung seperti air yang mengalir gitu Pak ya. Betul. Panduan yang ada di kita itu Pak ya. Oke Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana kompetensinya ya yang bisa Bapak terapkan nanti secara spesifik lagi Pak mengenai hal yang diobservasi nanti. Ya. Selain tadi mengikuti alur atau sesuai dengan alur kita, jadi saya akan nanti menjadi mendengarkan, jadi pendengar yang aktif bagi coach saya. Kemudian nanti saya akan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coach itu bercerita dengan nyaman, dengan baik dengan saya, kemudian bisa mengungkapkan permasalahannya dengan saya sehingga nanti coachnya bisa menemukan solusinya. Wah, luar biasa Pak ya, itu kompetensi yang spesifik yang ingin Bapak dapatkan nanti dalam proses coaching nanti Pak ya. Begitu memang Pak ya, sebagai coach di sini memang Bapak harus memberikan suatu pertanyaan yang spesifik gitu Pak ya, terkait hal itu, permasalahan yang dialami oleh coach tadi, agar si coach tadi dapat mengidentifikasi, menganalisis sendiri terhadap persoalan yang dia alami gitu Pak ya, sehingga kemudian nanti dia dapat memecahkan suatu permasalahan sendiri apa yang dia rasakan seperti itu Pak ya. Oke, bagus sekali Pak ya. Yang selanjutnya Pak, ada rubrik yang ketiga Pak, yang terakhir Pak ya. Nah, yang ketiga ini indikator pencapaian dan tujuan pengembangan apa Pak yang ingin Bapak dapatkan indikatornya? Untuk indikator yang Bapak tanyakan tadi, di situ saya akan mengajukan atau membuat pertanyaan yang bermakna, berbobot, sehingga nanti saya juga mendapatkan informasi-informasi terkait dengan permasalahan yang coach saya gitu ya. Ya, Bapak namanya bersikapnya sangat ini Pak ya, sangat santai Pak ya. Memang harus seperti itu. Kita sebagai coach ini kalau berbicara dengan coach memang harus terjalin kita aktif ya Pak ya, harus santai agar coach ini dapat menyadari permasalahan secara pelan-pelan, secara sekali ya, terus Pak ya, dan secara pelan-pelan. Namun pernyataan yang Bapak pertanyaan yang Bapak berikan tadi Bapak adalah pertanyaan yang berbobot ya, yang sesuai dengan panduan kita. Apakah itu oke Pak ya? Bagus sekali Pak ya. Kalau gitu Pak, nanti Bapak silakan melaksanakan coaching dengan coachingnya. Saya tunggu, waktunya saya lihat ya, saya akan observasi di situ, saya sebagai supervisor di sini. Kemudian nanti silakan ke depannya ini Bapak silakan melaksanakan coaching. Baik, silakan Pak ya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabarnya Bu Ari ini? Alhamdulillah saya hari ini sehat, Pak. Tapi saya ini ada sedikit masalah loh, Pak. Permasalahan apa Bu? Itu ada yang bisa saya bantu? Jika Pak Sudip ada waktu luang dan tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar, Pak? Tentu boleh Bu. Kebetulan saya lagi ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti Bu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ya, Pak. Mungkin setelah kita berbincang, setelah kita berbicara, saya bisa mendapatkan gambaran atau mendapatkan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi, Pak. Memangnya ada masalah apa Bu? Gini loh Pak, ada satu siswa saya yang selalu yang tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya, Pak. Dan jarang mengumpulkan tugas, Pak, atau tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi itu yang membuat saya sedikit pusing untuk menangani masalah siswa tersebut, Pak. Oke, baik. Tadi Ibu bilang ada satu siswa yang kurang semangat Bu ya, Iya. dalam belajar di kelas, Betul. kemudian jarang mengerjakan tugas juga. Nah, apakah Ibu sudah menemukan penyebab dari masalah itu tadi Bu? Sudah Pak, saya sudah memanggil siswa tersebut, sudah menanyakan mengapa dia tidak pernah mengumpulkan tugas dan selalu tidak bersemangat ketika mengikuti pelajaran saya itu. Lalu dari pengamatan Ibu itu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran yang Ibu berikan? Jadi setelah saya amati dan menanyakan secara langsung kepada siswa tersebut ya Pak ya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Karena di pelajaran bahasa Indonesia tuh teksnya terlalu panjang, jadi anak tersebut malas membaca, Pak. Iya, jadi literasinya kurang Bu ya, Iya. untuk anak tersebut. Nah, kira-kira seperti apa Bu kondisi idealnya yang Ibu harapkan pada murid Ibu tadi? Saya tentu mengharapkan sekali murid saya ini bisa mengikuti pelajaran seperti siswa-siswa saya yang lain di kelas, Pak. Jadi kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tadi Bu? Ya betul. Jadi berdasarkan pengamatan yang ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi sehingga anak tersebut tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya, Pak. Jadi Pak, hal yang saya lakukan yaitu akan menerapkan metode pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid, melakukan ice breaking yang mungkin akan membangkitkan semangat anak untuk mengikuti pelajaran, Pak. Jadi siswa tersebut bisa tertarik untuk mengikuti pelajaran saya. Baiklah Bu, apakah kira-kira ada metode yang berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada Pak, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan itu yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok, Pak. Jadi menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara tidak sadar semua siswa itu terlibat, Pak. Jadi tetap membaca teks yang sudah disediakan. Ya, luar biasa ya Bu ya. Jika di rating tuh Bu, angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode yang untuk menarik belajar siswa tadi berapa? Mungkin kalau saya beri nilai atau saya kasih peringkat, menurut saya itu di antara nilai 8 dan 9. 9 ya, Iya. luar biasa Bu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana nanti langkah-langkahnya Bu? Saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, Pak. Melakukan juga diselingi dengan ice breaking yang mengasihkan, yang menarik seperti pesan berantai yang saya terapkan tadi. Iya. Baik, siapa yang bisa membantu Ibu dalam kegiatan menyusun dan melaksanakan rencana-rencana tersebut Bu? Yang membantu saya dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut kepala sekolah, rekan sejawat, dan mungkin nanti juga melibatkan orang tua siswa, Pak. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Ibu Wari untuk melakukan semuanya itu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Pak. Mungkin, tapi akan saya segera terapkan di kelas saya. Tapi mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu, karena kan tidak instan Pak ya kita merubah siswa tersebut. Jadi mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Betul itu Bu. Nah, jadi kapan Ibu bisa melaksanakan langkah-langkah tadi? Secepatnya Pak. Saya akan terapkan agar murid mendapatkan
hak belajar siswa tersebut sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan bagi murid maupun bagi saya pribadi sebagai seorang pendidik. Nah kemudian Bu Wari, komitmen seperti apa agar rencana ini berjalan dengan baik atau sesuai dengan harapan Ibu Wari? Oke, saya akan konsisten Pak, konsisten secara terus-menerus, belajar, mengupdate diri, terus berkolaborasi dengan teman sejawat, berpraktik dengan guru-guru hebat, walaupun maksudnya baik di sekolah maupun di luar sekolah Pak. Baik Bu, dari yang akan direncanakan Ibu nih, adakah dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan tuh seperti apa? Yang dibutuhkan saya dapatkan semua dari sekolah Pak, dari kepala sekolah, dari rekan sejawat Pak. Alhamdulillah. Baiklah Bu ya, semoga rencana Ibu akan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang sejenak ini tadi? Alhamdulillah Pak, saya merasa senang, merasa lega dengan berbincang dengan Pak Sudip. Saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang akhir-akhir ini membuat saya pusing Pak. Syukurlah kalau gitu ya, alhamdulillah. Nah, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin tidak ada Pak, sudah terima kasih karena saya sudah mendapatkan solusi dari semua permasalahan saya. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu, sama-sama Bu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Kemudian mudah-mudahan rencana Ibu tadi berhasil dan selalu membuat semangat terus untuk murid-murid Ibu ya. Amin, alhamdulillah Pak. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tanya Pak Sudip ceria sekali ya hari ini ya. Bagaimana Pak tadi Pak ketika Pak Sudip sudah berdekat cakap dengan coaching Bapak tadi dalam proses coaching? Dalam proses coaching tadi sangat berjalan lancar Pak, Iya. Sesuai dengan harapan saya dengan Ibu Wari juga. Tadi kami sudah berbincang-bincang, kemudian sudah Bu Warinya sudah bercerita dengan salah permasalahannya apa di kelasnya. Oh iya Pak, tadi setelah saya lihat tadi dalam proses coachingnya ya, setelah saya observasi tadi, kalau saya lihat tadi Bapak sudah memenuhi rubrik beberapa rubrik yang sudah saya sampaikan pada di awal tadi, bahwasannya percakapan coaching tadi sudah berjalan sesuai dengan panduan kita Pak ya. Hal ini sudah berjelas apa adanya. Bapak Sudip tadi sudah menyampaikan tujuan coaching dengan baik ya Pak ya, menyampaikan dengan terbuka dan dengan bersama-sama memberikan suatu solusi, terkait permasalahan terhadap metode pembelajaran yang kurang diminati oleh murid dalam pembelajaran yang dialami oleh Pak tadi Pak ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini untuk yang kedua tadi, komponen selanjutnya ini Bapak sudah memberikan pertanyaan ya, oleh Bapak ya, dengan menggali potensi digali untuk memunculkan suatu alternatif. Nah, solusi yang telah dialami oleh Bu Wari tadi ya. Dengan kata lain, Bu Wari ini tadi sudah memberikan suatu analisa, identifikasi terhadap permasalahan yang telah dialaminya. Dengan begitu, Bu Wari tadi sudah memberikan suatu analisa, mengidentifikasi, menyadari kurangnya di mana, ternyata kurangnya dalam memberikan model pembelajaran gitu Pak ya. Dengan hal ini Pak Sudip juga sudah memberikannya percakapannya dengan menggunakan bahasa yang santai Pak ya. Betul. Dengan bahasa yang santai dan enak didengar, sehingga Kuci tadi tuh dia merasa sangat bermitra sekali dengan Bapak ya. Dia sangat dekat sekali, mereka kerjasama sekali dalam mencari solusi yang telah ada dalam permasalahan ini Bu Wari ketika mengajar di kelas tadi ya. Selanjutnya Pak, yang ketiga di sini umpan balik, terkait umpan balik yang sudah diberikan tadi, bahwasanya disampaikan coach ya dengan positif. Nah, maksudnya Bu tadi sudah menyampaikan umpan balik terhadap diri coach tadi sudah sangat positif sekali. Karena apa? Karena Bapak sudah memberikan suatu apresiasi, dari beberapa bahasan ya, dari beberapa pembahasan yang berupa solusi yang disampaikan oleh coach dan coach. Artinya di sini Bapak sudah terjalin suatu penyampaian ya
ke arah yang positif seperti itu Pak ya. Ya luar biasa Pak Sudir ya. Nah, kedepannya mudah-mudahan Bapak lebih ini lagi dalam melaksanakan coach sebagai coach ya. Kemudian yang ada bagian yang keempat di sini bahwasanya Bapak Sudir sebagai coach ya, Bapak telah memberikan beberapa pertanyaan ya, memberikan pertanyaan dan umpan balik dari coach ya, berkomitmen. Bahkan tadi Bapak menanyakan tentang komitmen apa yang akan dilakukan oleh coach setelah saya observasi tadi. Ternyata Bu Wari tadi sudah memberikan komitmen tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh beliau ya terkait masalah yang dialaminya. Dengan kata lain bahwasanya Bu Wari tadi sudah memberikan suatu solusi sendiri terhadap masalah yang dialaminya. Rasa tanggung jawab beliau tadi ini sudah muncul, ya Pak ya, dengan memberikan satu komitmen tadi. Ya, bagian alur cerita yang terakhir kan, luar biasa sekali Pak ya, dengan pembicaraan yang santai, bahasanya enak didengar, yang kedua sangat dekat sekali dalam menyampaikan suatu permasalahan yang alaminya. Ya, jadi saya lihat tadi Pak Wari tadi sangat senang gitu Pak ya, karena sudah mendapatkan ide terhadap menyelesaikan solusi apa yang dialaminya. Oke Pak ya, sangat bagus ya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu Pak ya. Mohon dipertahankan kompetensi coachnya. Saya tunggu untuk kompetensi berikutnya, penampilan Bapak berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ya, baiklah sampai di sini dulu. Saya tutup hari ini. Cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.